Apakah Indonesia negara kaya? Negara kami miskin lah ya. Nah, inilah contoh kereta di negara-negara kaya ya macam ini. Tengok kereta-kereta negara kaya macam ini ya. Kereta tanpa rel ya dikembalikan kembali ke China dengan alasan tidak sesuai. Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Dia nih betul, dia cakap tapi kokori buat berita nak apikan rakyat Indonesia dan Malaysia. Mungkin kokori ini nggak punya temen di Malaysia ya. Aku dengar berita daripada netizen, sebenarnya kontennya kokori dulu katanya memuja-muji Malaysia, sekarang malah memburukan Malaysia. Mana yang benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, sebelumnya Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya adanya gangguan di kolom komentar. Banyak yang meneror Mas Farhan tentang komentar tentang judul macam itu, mempromosikan judul. Sebenarnya Mas Farhan tidak mempromosikan para sahabat, tapi saya sudah repot dan juga sudah mendelete-nya, tapi banyak mereka akunnya yang datang para sahabat. Sebenarnya Mas Farhan tak tahulah macam mana nak mengurus ini. Mereka memang tak suka kepada Mas Farhan. Mungkinlah orang yang ketua netizen mungkinnya para sahabat. Dan tak apalah para sahabat, tak perlu direspon tentang promosi itu ya para sahabat. Yang penting kita fokus kepada video berita hari ini. Dan Mas Farhan di-tag di sebuah video, disuruh reaction kepada Mas Farhan yang isinya Malaysia sudah ada dulu sebelum Indonesia ada macam itu, yaitu transportasi umum seperti kereta para sahabat, yang kemarin ada uji coba di IKN, di ibu kota yang baru para sahabat. Tetapi mereka patah dipulangkan balik ke China para sahabat, dan si Apek Sindo sudah keluar-keluar dulunya. Inilah transportasi Malaysia yang buruk katanya. Tapi mereka itu ngambil bus pekerja. Sebenarnya bus pekerja itu buat orang Indonesia ya. Buat orang Indonesia yang kerja di bidang kilang-kilang. Tapi karena kokori pemahamannya itu hanya menengok bus di Google, tak tahu transportasi umumnya seperti apa. Sebenarnya yang bus yang kokori tunjukkan itu bus untuk pekerja, untuk membawa orang kita yang perempuan, yang kebanyakan kan perempuan yang kerja di kilang-kilang itu para sahabat, atau di pabrik-pabrik macam itu. Dan kokori sempat membesar kepala lah, tapi faktanya sekarang sedikit demi sedikit mereka sudah meludah ke atas, kena muka sendiri. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Let's go. Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Itu kalau menurut International Monetary Fund ataupun IMF. Jom kita bincangkan benda ni. Menurut IMF, Malaysia berada di tangga ketiga negara yang paling kaya dekat Asia Tenggara ni, di belakang Singapura dan juga Brunei. Sementara dekat belakang kita pula ada Thailand dan juga Indonesia. So persoalannya, macam mana dia ukur kekayaan ni? Dia ukur kekayaan ni melalui apa yang kita panggil sebagai GDP per capita. Kita dekat Malaysia sekitar US dollar 14,423 ataupun bersamaan dengan 61,903. Dan ini mengatasi Thailand, Indonesia dan purata ASEAN lah. Kalau kita ikut angka kasar, Malaysia juga melepasi purata Asia Pasifik, yang menunjukkan ekonomi kita dalam keadaan yang baik lah. Walaupun pengumuman daripada IMF ni boleh dikatakan membanggakan kita lah sebagai rakyat Malaysia, yang kita ni bukannya calang-calang dekat tempat ketiga babe. Tapi yang penting untuk kita tahu adalah GDP per capita ni bukan saja ukuran penuh kekayaan rakyat. Dia adalah satu angka yang mana dibahagi jumlah ekonomi negara dengan jumlah penduduk tanpa lihat agihan pendapatan sebenar. Dalam kes Malaysia ni, kita ada beberapa isu lagi lah. Contohnya macam masalah ketaksamaan, jurang bandar dan juga luar bandar, etnik dan juga
kelas sosial yang dikatakan masih lagi melebar. Jadi walaupun angka per kapita tu tinggi, ramai rakyat Malaysia yang masih lagi berdepan dengan isu-isu macam ni lah. Dan korang pun ingatkan sebelum ni, ada satu komentator daripada US iaitu Bill O'Reilly yang dia kecam Malaysia lah, bukan sekali tapi 2 kali. Dan Bill O'Reilly ni dia menggunakan ukuran GDP per kapita. That's why kita tak boleh ambil GDP per kapita ni semata-mata untuk melihat sama ada kita betul-betul kaya ataupun tidak. Dia adalah satu angka yang bersifat makro. Dan lagi satu cabaran bagi ekonomi Malaysia ni juga, kita boleh dikatakan bergantung kepada sektor tertentu. Sebahagian besar kita punya kekuatan GDP ni datang daripada komoditi macam minyak dan gas dan juga ekspor elektrik dan elektronik. Kalau harga minyak jatuh ataupun permintaan global merosot, angka GDP ni pun boleh tergelincir dengan cepat juga. Jadi kesimpulannya, ya, kita boleh bangga yang Malaysia ni berada dekat tempat ketiga Asia Tenggara. Tapi kita jangan terlalu selesa dengan angka ni sebab kita mesti memfokus juga kepada jurang ataupun ketidaksamaan dan pastikan kekayaan tu sampai semua kepada rakyat bawahan. Apakah Indonesia negara kaya? Negara kami miskin lah, ya. Inilah contoh kereta di negara-negara kaya, ya, macam ini. Tengok kereta-kereta negara kaya macam ini, ya. Apa kereta-kereta negara kaya macam ini, ya. Tengok. Nah, inilah contoh kereta-kereta di negara kaya, ya. Negara kaya jiran kita tuh negara kaya tuh. Nah, ini kereta-kereta di negara kami yang miskin. Ini kereta-kereta macam ini, ya. Nah, ini kereta-kereta di negara kami yang miskin, ya. Sila tengok sendiri macam mana, ya. Siapa yang lebih shiny keretanya, siapa yang kereta tanpa rel IKN dikembalikan ke China usai uji coba. Aduh, kacau ini ya. Kereta tanpa rel, ya, dikembalikan kembali ke China dengan alasan tidak sesuai beroperasi di IKN, ya. Uji coba selama 2 bulan gagal, ya. Aduh, kayak mana ini Kokori, ya? IKN mangkrak, ya. IKN nggak siap, ya. Ibu kota Nusantara nggak jadi dipindahkan ke Kalimantan, ya. Kereta tanpa rel yang dibangga-banggakan oleh segelintir rakyat Indonesia, ya, terutama kamu Kokori, ya. Akhirnya dikembalikan kembali ke Cina sana. Oke, meludah ke atas, kena muka sendirilah Kokori. Ini Kokori ini harus bertanggung jawab ini semua ini. Malu-maluin, ya. Malu-maluin, ya. Dia nih betul, dia cakap, tapi Kokori buat berita nafikan rakyat Indonesia dan Malaysia. Mungkin Kokori ini nggak punya temen di Malaysia, ya. Kalau saya di Malaysia itu punya temen, sahabat juga, deket, pejabat lagi teman-teman. Nah, kalau soal pejabat Malaysia ini, ya, saya itu nongkrong kalau ngobrol bareng sama dia itu sampai jam 3, jam 4 pagi. Gila loh teman-teman. Saya nongkrong tuh bukan kebanyakan ngobrol sama dia, tapi nungguin dia selesai ngetik di handphone. Terus saya bilang, waduh, setiap hari begini ya. Jadi dia bilang, setiap hari saya tidur jam 3, jam 4 pagi karena saya memikirkan rakyat saya. Karena kalau saya tidak berhasil membuat solusi buat rakyat saya, siapa? Kita kan ini kan pemerintah. Kita ini pemerintah itu harus bisa diandalkan oleh rakyat kita, memberikan solusi. Jadi negara kita itu maju. Gila, keren ngomongnya. Tapi ini orang jujur loh teman-teman. Dia juga memperlakukan teman itu sangat baik sekali, sangat sopan. Orangnya baik banget. Tapi kalau pejabat Indonesia, teman-teman, saya nggak mau ngomong deh. Saya juga punya temen pejabat Indonesia sih. Kalau ngomongnya itu sih keren ya. Kita bicara tentang kesatuan NKRI segala macam ya. Tapi kalau kita lihat secara pengaplikasiannya di dalam dunia nyata ya, kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat atau enggak, sesuatu perubahan yang membawa kebaikan, suatu perubahan yang membawa solusi, itu jujur aja sih, ini saya mikir lama. Ketemu nggak? Ya gitulah teman-teman. Jadi intinya
Kalau saya ya, kita itu masih belajar ya. Belajarlah kepada negara-negara yang sudah maju. Kita belajar ke negara Cina, kita belajar ke negara tetangga kita, saudara kita Malaysia. Belajar itu penting. Belajar itu introspeksi dirilah. Kita kalau ada yang jelek-jelek, negatif ya kan, yang jahat-jahat, itu kita rubahlah. Kalau enggak, kapan kita menjadi manusia yang lebih baik? Setuju gak belajar itu untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi? Jadi negara kita makin baik, makin maju dengan cara belajar, introspeksi diri. Setuju gak teman-teman? Jadi bagi kalian yang sudah nonton, saya doakan kalian semua berhasil, hoki, kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya Kokori ini yang dulunya kata mereka kontennya juga baik. Bahkan ada orang daripada Indonesia juga. Mereka itu juga sering ke Malaysia. Mereka sudah tahu fakta yang ada dekat Malaysia. Mereka akan selalu meniru apa yang baik di Malaysia, macam itu. Intinya jangan malu untuk meniru apa yang baik di Malaysia. Jangan tergesa-gesa seperti halnya Apek Sindo ini tak tahu tentang apa benda dekat Malaysia dan meroyan dekat media sosial, terutama dekat TikTok, dan juga mereka hanya mengedukasi lewat media sosial juga, lewat Google macam itu. Mereka tengok kereta dekat Google, mereka juga tengok bas dekat Google. Semuanya serba Google. Ketika kita ngasih dengan fakta yang sebenarnya, mereka koyak dan kita dikatakan penjilat macam itu. Sebenarnya kita ini tak mau ada kesalahfahaman di antara kedua belah pihak macam itu. Kita hanya ingin meniru apa yang baik di negara ini macam itu para sahabat. Tetapi si Apek Sindo ini selalu memburuk-burukkan negara Malaysia, dan sebagai orang yang mempunyai budi kepada negara Malaysia ini sebagai tempat untuk mencari tumpang cari rezeki, tak terimalah semacam saya, terutama saya memang tak terima dengan konten-konten Kokori yang selalu memburukkan Malaysia macam itu para sahabat. Sebenarnya Kokori ini tak mau dikritik dan juga tak mau Indonesia itu maju. Itu sahaja. Mereka itu hanya di situ saja macam itu. Seperti halnya lowongan pekerjaan sekarang, banyak yang di PHK massal. Bahkan siaran televisyen pun yang katanya penyebaran berita hoax, sekarang banyak yang di PHK para sahabat. Dan itu juga yang disekolahkan oleh kakak JP tadi ya para sahabat. Itu yang Kokori dulu menyampaikan berita. Inilah transportasi yang ada dekat Malaysia, busnya macam itu. Sebenarnya busnya itu yang dulu Kokori buat sepi di dalam Google itu, bus untuk pekerja kilang macam itu, bus untuk pekerja terutama yang ada di Malaysia, yang orang Indonesia yang ada di Malaysia yang bekerja di bagian kilang macam itu. Sedangkan yang mereka sepil di Indonesia yang bagus-bagus macam itu, seperti halnya yang sudah kelas atas macam itu persahabat. Sedangkan yang disepil di Malaysia buat pekerja pabrik, pekerja kilang macam itu, yang ditumpaki orang Indonesia yang bekerja di bidang kilang macam itu persahabat. Setelah sekarang sudah tahu fakta, Kokori malah koyak macam itu. Itulah pengajaran Koko yang baik tadi itu, yang bukan Kokori ya. Itu juga nampaknya semacam orang Cina juga, tapi mereka itu baik persahabat. Bahkan mereka mengatakan punya saudara, punya sahabat baik, punya teman baik di Malaysia. Mereka datang ke Malaysia, mereka mengobrol sampai tengah malam, lepak sampai tengah malam macam itu. Itulah apabila tahu dengan fakta yang ada dekat Malaysia, mereka tak akan memburukkan Malaysia macam itu para sahabat. Mereka tak akan meng-share dekat Google tentang apa ini, tentang mau memburuk-burukkan, itu tak ada. Mereka bahkan mau meniru macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.